Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Jadi kadang ada seseorang yang bisa jadi buat kamu belajar banyak. Tapi ada juga yang cuma buang-buang waktumu. Dan ada satu orang yang emang udah disiapin sama pemilik semesta buat kamu. Gua mau kamu tahu, kalau pria atau wanita kayak gini tuh ada. Tapi kamu juga perlu bisa ngeliat dan nerima dia, biar kamu bisa dapetin hubungan yang luar biasa. Hello guys, balik lagi dengan kita di sini. Masih dengan tips kencan dan hubungan buat kalian. Hari ini gue bakal kasih tahu kamu 7 tanda kalau kamu udah nemu seseorang yang pas yang udah disiapin pemilik semesta buat kamu. Kayak biasa, pastiin like video ini dulu dong. Dan komen di bawah, kasih feedback ya. Gue seneng denger pendapat kalian. Terima kasih. Oke, langsung aja. Banyak dari kalian di luar sana yang susah percaya kalau seseorang yang serius, tulus, baik, nggak neko-neko, dan keren masih ada buat dijadiin pasangan. Dan maybe kamu mungkin salah satunya kan? Ya karena sekarang tuh kencan makin susah buat banyak orang. Dan hubungan juga makin kacau buat segelintir orang. Udah hilang kepercayaan, trauma yang belum sembuh, dikecewain, dilecehkan secara verbal, diselingkuhi, atau bahkan udah ngasih ladang hitamnya dan dicoblos kemudian ditinggal gitu aja, tanpa rasa ibah sepeser pun. Rasanya tuh kayak nggak mau lagi kenal atau percaya sama siapapun gitu. Tapi gue mau kamu tahu satu hal. Kamu bisa kok dapetin hasil yang bagus. Nah jadi gini, kamu bisa nerima seseorang yang udah pemilik semesta siapin buat kamu. Kamu bisa dapetin yang kamu mau. Tapi tentunya kita harus lihat cara kita ngelakuin hal-hal di hidup kita. Kita juga harus bisa ngelihat orang ini karena banyak cewek atau cowok yang sayangnya milih orang yang salah. Dan mereka malah kena deh sama seseorang yang cuma bikin kerusakan, nambah penderitaan, waktu terbuang. Pokoknya bikin hidup kalian jadi berantakan. Jadi kita harus lebih cerdas lagi dalam ngelihat seseorang yang tepat biar kita bisa dapat hubungan yang luar biasa. Jadi ayo langsung aja kita mulai. Clue nomor 1 adalah, kamu bakal tertarik sama dia. Gue tahu mungkin ada yang mikir, ya jelas lah, tapi ada alasan kenapa gue masukin ini. Apa yang gue maksud adalah, pemilik semesta nggak bakal mencoba memasukkan kamu ke dalam hubungan tanpa adanya daya tarik fisik. Karena saat kamu hilangkan daya tarik fisik, kamu bakal lihat rasa hormat mulai berkurang. Kamu bakal lihat rasa kagum mulai berkurang. Kamu bakal lihat kasih sayang mulai berkurang. Kualitas hubungan akan menderita saat nggak ada daya tarik. Sekarang, kita bisa akui dan lihat bahwa beberapa orang pada umumnya, gue nggak bilang semua orang, tapi pada umumnya bisa tertarik sama seseorang karena lebih dari sekadar penampilan fisiknya. Jadi, ambisi dia, kecerdasannya, cara dia bicara sama kamu, dia humoris, semua hal ini bisa bikin dia lebih menarik di mata kalian. Tapi itulah kenapa gue pakai kata daya tarik dan bukan penampilan. Kalau kamu fokus pada penampilan, menurut gue, kamu fokus pada hal yang salah. Dan saat gue bilang begitu, maksudnya kamu fokus pada seperti, dia harus punya tinggi badan ini. Dia harus punya warna kulit ini. Dia harus punya bentuk tubuh ini. Dia harus tampak seperti ini. Dan meskipun nggak ada yang salah dengan keinginanmu atau punya preferensi, gue nggak menyalahkan preferensi siapapun. Tapi gue nggak mau kamu membatasi diri. Karena kenyataannya banyak orang yang merasakan daya tarik dengan individu yang mungkin bukan tipe mereka biasanya. Yang mungkin berbeda sedikit, yang mungkin jauh berbeda. Tapi intinya, daya tarik tetap ada. Dan itu kuncinya. Kuncinya adalah harus ada daya tarik untuk punya hubungan romantis yang sukses. Jadi, pahami bahwa daya tarik harus ada, tapi nggak harus tentang penampilan spesifik soal fisik melulu. Gue sempat baca satu postingan kutipan yang dulu sempat beredar di medsos. Di mana kutipan ini tuh benar-benar ngena banget, bikin kita nyadar gitu, bahwa nothing is perfect in this world. Dan yang ada hanyalah saling menerima buat jadi sempurna. Kutipan itu bunyinya gini, orang yang tepat buat kamu mungkin gak datang dalam kemasan yang kamu harapkan, tapi dia akan memiliki segala yang kamu butuhkan. So guys, dari kutipan ini, gak berarti dia bakal kelihatan kurang, dan kamu gak bakal tertarik sama dia. Clue nomor 2, bahwa kamu menemukan orang yang tepat dari pemilik semesta adalah kemampuan kamu untuk berkomunikasi dengannya, atau kamu bisa ngobrol sama dia. Ini penting banget karena komunikasi yang baik adalah kunci dalam hubungan yang sehat. Jadi, gini.
Gue sering banget dengar orang-orang komplain tentang nggak bisa ngobrol dengan pasangan mereka. Bukan karena ada masalah yang tiba-tiba muncul, tapi karena dari awal emang nggak ada kecocokan dalam hal komunikasi. Yang sering terjadi, banyak orang yang ngelewatin masalah ini. Mungkin karena mereka udah terbiasa dengan orang-orang yang nggak terlalu pandai komunikasi. Tapi kamu harus ngerti, dengan orang yang cocok buat kamu, komunikasi bakal jadi hal yang mudah dan nyaman. Jadi, jangan sampai kamu ngelewatin pentingnya komunikasi dalam mencari hubungan yang sehat. Salah satu cara untuk melihat seberapa baik dia dalam komunikasi adalah dengan mencoba untuk berbicara dan menyampaikan perasaanmu dengan jujur. Balik lagi, gue sering bilang dalam beberapa video, cobalah mengekspresikan diri kamu. Ini bisa membantu kamu melihat seberapa willing dia untuk mendengarkan dan berkomunikasi denganmu. Jadi, ingatlah bahwa komunikasi yang baik adalah salah satu indikasi bahwa kamu mungkin sudah menemukan pasangan yang benar-benar cocok buat kamu. Nah, clue nomor 3 nih. Kamu sama-sama ngerti dengan nilai-nilai dasar kalian berdua. Ini penting banget. Soalnya gue sering banget lihat orang-orang ngeyel terus meskipun sebenarnya mereka beda-beda nilai sama pasangannya. Contohnya, kamu pengen shot di dalam tapi doi nggak mau. Kamu pengen punya anak tapi doi nggak. Kamu percaya banget sama pernikahan, tapi doi malah nggak gitu. Atau kamu maunya ngontrak setelah nikah, tapi doi maunya tinggal bareng mertua. Nah, kalau kayak gitu, bisa-bisa malah jadi bencana nanti. Gimana pun juga, mungkin kamu ngerasa nyambung banget sama doi, bisa ngobrol enak, dan lain-lain. Tapi kalau nilai-nilai dasarnya beda jauh, itu udah tanda-tanda bahaya yang nggak boleh diabaikan. Kadang-kadang, kita terlalu fokus sama kelebihan-kelebihan doi, misalnya kaya, atau ganteng, atau hal-hal lainnya, sampai kita lupa sama perbedaan-perbedaan penting ini. Tapi, keinginan kita nggak selalu sesuai sama yang kita butuhin. Pemilik semesta tahu yang terbaik buat kamu, dan rencananya selalu lebih oke dari apa yang kamu mau. Jadi, penting banget buat dengerin perasaan dalam hati, berdoa sama pemilik semesta, dan pastikan kamu nggak terlalu keras kepala dengan keinginan kamu sendiri. Jadi, meskipun keinginan kita selalu direspon sama pemilik semesta, tapi keinginan itu nggak melulu soal hal-hal spesifik kayak tinggi badan atau gaji. Yang penting itu inti dari kebahagiaan kita, kayak cinta, komunikasi, keamanan, dan lain-lain. Pemilik semesta pengen banget kasihin kita pasangan yang bisa bikin hidup kita lebih baik. Meskipun itu berarti keluar dari zona nyaman yang udah kita buat diri kita sendiri. Jadi, yang penting itu selaras sama nilai-nilai dasar kita, tapi juga jangan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang mungkin ada. Ya, jangan biarin cinta bikin kamu buta sampai kamu nggak lihat hal-hal yang penting buat hubungan jangka panjang. Kita masuk ke clue nomor 4. Jadi petunjuk keempat, ini yang mungkin bikin kalian kaget. Nomor 4 adalah ketika kamu bersama seseorang yang memang tepat untukmu, kamu bakal merasa terbuka dan rentan di depannya. Jadi begini, bagi yang udah sehat secara emosional, rasanya jadi kayak mimpi beneran. Semua kerentanan kamu bisa keluar, rasanya nyaman banget, dan sesuai dengan keadaan dan keinginan kamu. Tapi, buat yang masih dalam proses penyembuhan emosional, mungkin ini bakal terasa menakutkan. Kamu bakal merasa campur aduk, kadang merasa amazing, tapi di momen lain, kayak, waduh, apa yang terjadi nih? Jangan-jangan aku lagi dimanfaatin doang nih. Rasanya bisa bikin kamu merasa kehilangan diri sendiri, tapi sebenarnya kamu justru mendekati dirimu yang sejati. Tapi ya, pasti bakal ada momen bikin kamu ngerasa takut atau nggak nyaman, terutama kalau kamu biasanya lebih hati-hati atau keras. Mungkin kamu bakal merasa seperti kamu kehilangan diri sendiri, padahal sebenarnya kamu justru menuju ke arah yang lebih baik. Makanya gue sering bilang, di beberapa video, sembuhin dulu luka kamu. Healing itu penting banget. Sehat dulu secara fisik maupun emosional, biar bisa ngelihat hubunganmu dari berbagai sisi. Pokoknya, intinya begini. Kalau kamu merasa rentan dan terbuka dengan seseorang, itu bisa jadi tanda kalau dia adalah orang yang tepat untukmu. Jangan biarkan ketakutan atau pengalaman masa lalu ngebuat kamu ragu ya. Terimalah kerentanan, rasakan perasaanmu dengan tulus, dan cari kejelasan dari dalam dirimu dan dari sumber spiritualmu. Proses ini mungkin membutuhkan waktu, tapi percaya deh, hasilnya akan sangat memuaskan.
Jadi sekarang kita masuk ke clue nomor 5 dalam daftar ini. Nomor 5 ini mungkin akan membuat beberapa dari kalian agak terkejut. Nomor 5 adalah dia akan mendekatkanmu kepada pemilik semesta, bukan menjauhkanmu darinya. Ini cukup penting untuk dipahami. Gue sering melihat orang-orang yang merasa pasangannya adalah anugerah dari pemilik semesta. Tapi pada kenyataannya, hubungan mereka malah membuat mereka semakin jarang berdoa. Atau bahkan merasa bahwa nilai-nilai keagamaan mereka mulai terkompromi. Nah, kalau begitu, bagaimana mungkin pria atau wanita itu berasal dari pemilik semesta jika dia justru menghalangimu untuk melangkah di jalannya? Kamu ingin pasangan yang mendukungmu dalam perjalanan spiritualmu, bukan yang menghalangimu. Jika kamu merasa harus mengorbankan nilai-nilai atau aktivitas keagamaanmu karena pasanganmu, itu bisa menjadi tanda yang cukup jelas. Penting untuk selalu berkomunikasi dengan pasanganmu tentang hal ini dan memastikan bahwa kalian berdua memiliki visi yang sejalan. Intinya, jangan sampai kamu terjebak dalam hubungan di mana pasanganmu malah menjauhkanmu dari nilai-nilai yang kamu pegang. Tetaplah berkomunikasi dengan jujur dan cari kejelasan dari pemilik semesta dalam menjalani hubunganmu. Guys, kita masuk ke clue nomor 6, yaitu berbicara tentang kemampuan pria untuk memimpin dengan cinta. Ini penting banget. Gua paham kalau ada yang sensitif soal konsep pria memimpin dalam hubungan. Tapi sebenarnya, menurut perspektif pemilik semesta, dia ingin memberikan kalian pria yang bisa kalian andalkan, bukan pria yang membuat kalian merasa tertekan atau terbebani. Gue nggak bilang kita harus jadi tukang membentuk pria kita, tapi sebaliknya, kita harus cari pria yang sudah memiliki dasar yang baik untuk memimpin. Masuk ke dalam hubungan romantis dengan pria yang nggak mampu memimpin, itu bakal bikin hubungan kita jadi rumit dan nggak sehat. Wanita butuh merasa dihormati oleh pasangannya, dan itu berhubungan dengan kemampuan pria memimpin dengan bijak. Kita juga perlu mempersiapkan diri sebagai wanita yang bisa dipimpin. Beberapa dari kita mungkin kesulitan karena pengalaman buruk di masa lalu yang membuat pikiran kita negatif terhadap pria. Jadi, sebelum memasuki hubungan yang serius, penting bagi kita untuk sembuh dari masa lalu dan membuka diri untuk menerima kepemimpinan dengan cinta dari pasangan kita. Kalau kita sudah bisa menerima dan menghargai pria yang bisa memimpin dengan bijak dan penuh cinta, itu akan membawa harmoni, ketenangan, dan kedamaian dalam hubungan kita. Tentu aja kita semua menginginkan hubungan yang damai dan saling menghargai, kan? Jadi mari terus berusaha dan berdoa agar kita bisa mencapai tahap ini dalam hubungan kita. Dan terakhir, clue nomor 7. Kamu bakal ngerasain hubungan yang dalam dan beneran sama dia. Jadi, kunci utamanya adalah bisa jadi diri sendiri, terbuka, bisa komunikatif, dan menarik. Semua hal ini penting banget buat nyambungin hubungan, gitu kan? Gue percaya, hubungan itu kayak dua jiwa yang udah saling kenal sebelum mereka ketemu secara fisik. Misalnya sekarang, hubungan itu udah ada antara kamu sama dia, cuma kita nggak bakal ngerasainnya sampai kita ketemu orangnya langsung. Jadi, ada yang udah pernah ngerasain, ada yang belum, gitu aja. Kalau udah ngerasain, pasti langsung tahu kayak apa rasanya. Kayak wow banget, beda banget gitu sama hubungan sebelumnya. Tapi yang penting tetap ingat, kita harus tetap masukin pemilik semesta di hubungan kita secara langsung juga. Jadi tetap berdoa bareng, tetap letakin pemilik semesta di prioritas nomor 1, gitu kan. Jadi intinya, hubungan yang dalam itu faktor penting banget. Kalau dia emang pasangan yang benar-benar tepat buat kamu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.